Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 4 kelas A dan B. Hari ini kita hadir di MK Hadis Hakam 1 yang sekarang sudah memasuki pertemuan ke-14. Dan saya mohon maaf ya buat kalian HKI A dan B karena diakibatkan atau disebabkan terjadinya gangguan laptop saya error pada hari Selasa kemarin, menyebabkan saya tidak bisa online, tidak bisa membuat video yang itu mempengaruhi pelaksanaan kuliah. Dan saya perbaiki dan ternyata molor waktunya sampai hari ini. Jumat, hari ini Sabtu, baru bisa bagus lagi, sudah bisa normal lagi laptop saya. Jadi ada berapa hari? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari saya tidak bisa berbuat apa-apa. Harusnya saya beraktivitas untuk membuat video, tapi karena ada kendala ini, jadi akhirnya saya tidak bisa membuat video. Dan ini baru saya lakukan pada hari Jumatnya. Dan saya mohon maaf atas keterlambatan perkuliahan dan keterlambatan saya dalam membuat video. Dan saya mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, harusnya pada Selasa yang lalu, tanggal berapa? Selasa tanggal 27 ya. 27 Mei 2025, di saat perkuliahan berlangsung, saya seharusnya sudah menentukan atau memberikan pengumuman tentang tugas kelompok. Tapi tidak bisa, karena saya tidak bisa memegang laptop. Sedangkan data semuanya perihal kelompok yang akan bertugas itu ada di laptop. Sedangkan saya tidak bisa sama sekali mengakses seluruh data dalam video, seluruh data dalam laptop saya. Baru bisa diakses, baru bisa diselesaikan masalah laptop pada hari Jumat. Nah, saya ingin mempertimbangkan apakah tetap untuk membuat kelompok ini atau ada perubahan. Nah, setelah saya pertimbangkan masa-masa dengan mempertimbangkan atau melihat adanya keruwetan, kerepotan dan kesibukan kalian kalau saya berikan tugas kelompok, maka akhirnya saya putuskan begini. Untuk tugas 6 tetap ada, tetapi saya ubah. Bagaimana perubahannya? Perubahannya adalah bukan tugas kelompok, tetapi tugas individual, dan tugas individualnya saya ganti dengan presentasi juga, tapi ada dispensasinya. Nanti akan saya jelaskan di bagian tugas. Dan tetap saya akan jelaskan bahwa presentasi video tetap harus dibuat, tapi yang tidak merepotkan sampai memakan waktu berhari-hari. Kan yang bikin waktu itu panjang karena harus ada persiapan antar sesama teman anggota kelompok. Karena kan harus bagi tugas, harus diskusi, materi apa yang harus disiapkan. Terus kemudian juga pembagian tugas, silakan cari matanya, cari sanatnya, cari artinya, cari kesimpulannya. Itu kan membutuhkan waktu. Semuanya membutuhkan waktu dan saya anggap itu agak repot. Jadi saya pertimbangkan. Untuk kali ini tugas 6
saya ubah dari tugas kelompok menjadi tugas individu, tugas satu mahasiswa. Tapi tetap juga tugasnya adalah membuat video. Dan di video juga tetap kalian presentasi hadisnya apa isinya, bagaimana artinya, dan bagaimana kesimpulan hukum, kesimpulan hadisnya. Oke, nanti akan saya jelaskan. Tapi terlebih dahulu saya akan umumkan daftar nama mahasiswa yang bertugas untuk mengkaji satu hadis. Saya bagi menjadi 7 kelompok, tapi 7 kelompok ini bukan kelompok, cuma pembagian tugas hadisnya saja. Oke ya, saya tampilkan dulu daftar peserta untuk kelas HKIA terlebih dahulu. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi tugasnya sama, presentasi hadis. Dan saya sudah bagikan hadis mana saja yang akan dikaji dan siapa orangnya. Dan ingat, ini sekali lagi saya katakan bukan tugas kelompok, ini cuma sekedar pembagian materinya, pembagian tugas materinya. Baik, untuk hadis 728 itu dikaji oleh 5 orang. Pertama Ahmad Fahrul Pauji, Zakiatul Qawi Batin, Ridho Abdillah, Rafli Ramdan, dan Ahmad Ihsan Ramadan. Berikutnya hadis nomor 729. Satu, di hadis dikaji oleh 5 orang. Pertama, Putri Andini. Kedua, Mausikon Azam Giyasul Haq. Ketiga, Nadia Arafah Zahra, Muhammad Hafifi Raif, dan Diana Ramadhani. Kemudian hadis 741 dikaji oleh 5 orang. Satu, Muhammad Arifin Ilham. Berikutnya Kakak Muazin Al-Zaini. Ketiga, Rizky Hilman Syah. Keempat, Muhammad Fakih. Dan yang kelima, Ahsin Siddiqi. Berikutnya hadis 746 dikaji oleh 5 orang. Pertama, Argia Atala Putri, Husnaini Amirah, Lutfan Trimukti, Hafid Gilman Abdul Aziz, dan Rosihah. Berikutnya hadis 747. Hanya 4 orang yang mengkaji hadis ini. Pertama, Muhammad Mustajib Ramdhani. Kedua, Randy. Ketiga, Abdul Rafi Ardianto. Dan yang keempat, Nailah Nur Aziza. Kayaknya ini Nailah sudah ada aktif lagi. Jadi ya sudah. Berarti hanya 3 orang ya. Berikutnya hadis 748. Dikaji oleh 4 orang. Pertama, Uswatun Hasanah, Adila Syaidatun Nisa, Dini Safitri, dan Dwi Husniati. Dan hadis yang terakhir, hadis 749, dikaji oleh 4 orang. Satu, Hulam Ahmad Surya Negara, Fitria Az-Zuhri Mahyudin, Hasna Zahra Wahyuni, dan Tuhfatul Khalusah. Nah, itu hadis yang dikaji oleh masing-masing nama tadi. Ada 7 ya kalau tidak salah ya. Berikutnya kita pindah ke kelas B. Oke, saya share dulu. Kelas B. Nah, ini dia ya. Untuk hadis 728 dikaji oleh 5 orang. Pertama, Olis Sulandari, Fatih Mustafa, Ilma Sakinah, Muhammad Wildan Razka Rahtama, dan Edi Mufrodi. Berikutnya hadis 729 ada 5 orang. Maulana Ramdhani, Muhammad Akmal Zidan, Muhammad Dika Dano Febrian, Zulkifli Hanafi, dan Muhammad Farid Al-Furqan. 741 dikaji oleh 5 orang. Satu, Nelly Amalia, Rizky Putri Aulia, Alvin Nur Rizky Ahmad, Dea Lestari, dan Agung Wiguna.
Berikutnya hadis 746 ada 5 orang. Pertama, Muhammad Jami'ul Laili Abdullah, Muhammad Dani Lambang, Ahmad Mario Maulana, Anindya Novi Naila, dan Isma Amalia Sayyidah. Berikutnya hadis 747 ada 5 orang. Pertama, Adi Saputra, Ahmad Adam Baihaqi Bahren, Fatur Rahman, Rizky Amalia, dan Niswatin Hadiratul Qudusiyah. Berikutnya hadis 748. Ada 5. Zahwa Amalia Fitri, Syahrul Adi Prasetyo, Sunengsi, Siti Zahra Cahyani Liano, dan Ahmad Gias Pawaj. Berikutnya yang terakhir hadis 749 ada 6 orang. Pertama Imam Sanusi, Mumtaz Muhammad Hafiz, Ahmad Anfahudori, Hijjul Muhtaram, Ridho Oktavian, dan Mizania Rizkinov. Itu kelas HKIB. Nah itu tadi ya daftar nama mahasiswa yang akan mengkaji hadis dari hadis pertama sampai hadis yang ke-7. Berikutnya saya akan jelaskan ketentuannya. Tugas 6 bagaimana? Oke, lihat ya. Nah, saya share dulu. Share atau saya... Oke, ini ya. Saya tampilkan. Nah, ini ya tugas presentasi materi hadis haji, yaitu buatlah video presentasi hadis tentang haji sesuai dengan pembagian masing-masing. Petunjuknya, 1. Tugas ini merupakan tugas individual, bukan tugas kelompok. Ingat, tugas 6 tugas individual. Jadi, saya akan menagih masing-masing, bukan kelompoknya. Kedua, presentasinya mencakup penjelasan tentang matan hadisnya, maknanya, dan kandungan hadisnya. Dibolehkan juga kalian kalau mau menjelaskan sanadnya secara lengkap. Boleh, mangga. Tapi itu tidak wajib. Karena kalau wajib, kasihan. Saya memahami kesulitannya, karena waktu sudah terbatas. Berikutnya, tagihan tugas 6 itu berupa video presentasi individual. Jadi jangan sampai tidak mengumpulkan video ya. Pak, kalau makalahnya gimana Pak? Itu juga tidak wajib. Yang penting kalian presentasi. Dan ingat ya, saya ingatkan, presentasinya harus menggunakan alat bantu. Misalnya harus pakai PowerPoint. Silakan. Supaya saya tidak mengaba-ngaba, tidak mengarang-arang, tidak meraba-raba, tidak mengira-ngira gitu ya. Yang keempat, batas akhir pengumpulan tugas adalah hari Rabu. Saya kasih bonus 1 hari. Hari Rabu, tanggal 4 Juni 2020, 2025 ini ya, 2025 pukul 7 pagi. Jadi saya kasih bonus 1 hari, hari Rabu, bukan Selasa, tanggal 4 Juni 2025, jam 7 pagi. Jadi ada tambahan 1 hari. Biasanya kan hari Selasa, jam 7 pagi. Tapi kalau kali ini saya tambahkan 1 hari, jadi Rabu, tanggal 4 Juni 2025. Dan ingat, batas akhirnya itu harus diperhatikan baik-baik, waktu, tanggal, dan harinya. Jika melebihi waktu itu akan ditolak dan akan dianggap tidak mengerjakan. Nah, itulah tadi ketentuan perihal tugas dan ingat baik-baik batas waktunya hari Rabu tanggal 4 Juni jam 7 pagi. Nah, itulah tadi pengumuman saya mengenai tugas 6. Dan ini adalah perkuliahan kita yang terakhir karena di RPS pertemuan terakhir itu pertemuan 14. Karena pertemuan 15 sudah masuk ke
waktu ujian akhir semester atau UAS. Baik, karena ini merupakan perkuliahan kita yang terakhir, dengan ini saya menyampaikan terima kasih atas seluruh perhatian kalian mahasiswa HKI A dan B selama 1 semester ini. Semoga dengan perhatian kalian yang baik, yang maksimal dan optimal, kalian mendapatkan manfaat dari pengetahuan yang kita bagikan di mata kuliah ini, sehingga nanti di masa depan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita dapatkan pada saat ini, terutama dalam hal ibadah, sholat, toharo, zakat, puasa, dan haji. Semoga bisa kita ambil hikmahnya. Dan yang kedua, saya mohon maaf jika ada kekurangan selama saya mengajar. Mungkin saya terlalu terlalu banyak online-nya, sehingga kadang ada yang komplain, Pak, kok tidak pernah offline, kok tidak pernah datang ke kampus. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Karena saya terus terang saja, untuk datang kadang harus mempertimbangkan banyak hal. Nah, saya sekarang tinggalnya di Jawa, di kota Demak. Jadi harus kalkulasinya matang, gitu. Harus perhitungnya matang. Bukan sekedar datang dan hadir di kampus, tapi harus ada pertimbangan lain. Dan saya mohon maaf, barangkali pertimbangan saya kurang memuaskan bagi kalian. Mohon dimaafkan yang seluas-luasnya, sehingga saya diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan saya, baik saat ini maupun yang akan datang. Dan saya berharap kalian juga bisa menerima maaf saya, dan saya juga ikhlas untuk memaafkan kalian jika kalian memiliki kesalahan, memiliki hal-hal yang khilaf, dan saya yakin itu semua karena kita memang manusia yang selalu diliputi salah dan dosa. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di semester ganjil yang akan datang. Ini sudah berakhir. Semester 1 genap. Semester 4 sudah berakhir. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan di semester ganjil yang akan datang. Dan biasanya ya, semester ganjil saya akan mengampu MK Hadis Ahkam 2. Biasanya pasti itu. Cuma kelasnya kelas apa saya tidak bisa memprediksi karena itu kewenangannya dari fakultas yang akan menentukan. Oh, Pak Miftah mengampu kelas HKI A dan B untuk Hadis Ahkam 2. Ya, kita akan ketemu lagi siapa tahu di MK ini atau mungkin di MK yang lain. Baik, saya kira itu, dan sebelum kita tutup, saya pesan kalian silahkan persiapkan diri kalian dengan baik untuk menghadapi UAS yang akan datang. Saya tidak tahu kapan UASnya. Jadi kalau misalnya UAS akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 20 Juni misalnya, pengumuman dari fakultas. Berarti kan masih ada waktu 2 minggu untuk persiapan. Nah, saya harapkan kalian mempersiapkan dengan baik supaya hasilnya juga baik. Hasilnya juga memuaskan bagi kalian. Dan nanti saya akan umumkan juga terkait bagaimanakah sistem ujian kita. Apakah akan apakah akan ujian secara online seperti dulu di UTS, saya hadir di kampus, tapi kalian tetap ujiannya online, tapi diawasi secara langsung, atau murni online. Jadi kalian kerjakan online di tempat kalian masing-masing. Saya belum bisa menentukan apakah saya akan hadir di kampus atau tidak. Nah, untuk itu kalian tunggu saja pengumuman dari saya. Apakah ujiannya online murni atau online plus offline. Itu ya. Tunggu aja pengumuman berikutnya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di waktu dan kesempatan yang berbeda. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita bersama dan mengijabahi apa yang kita dapatkan selama 1 semester ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Terima kasih, dan mari kita akhiri perkuliahan semester genap kali ini dengan bersama-sama
membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Kita akhiri perkuliahan semester genap kali ini dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.